Halo semua, welcome to Podot, podcastnya Young on Top Depok. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua Yoters yang sedang mendengarkan podcast perdana dari Young on Top Depok ini. Kami dari Young on Top Depok juga punya nama spesial loh untuk konten podcast kali ini, yaitu Podot, podcast Young on Top Depok. Kali ini aku gak sendirian. Selama beberapa menit ke depan atau bahkan 1 jam ke depan, aku akan ditemani oleh 2 narasumber cantik yang sayangnya kalau di podcast ini tuh gak bisa kelihatan ya bagaimana cantiknya mereka. Anyway, dari tadi aku udah ngomong panjang lebar, tapi aku sendiri belum kenalin aku siapa nih guys. Kenalin, aku Rafa, salah satu anggota dari Young on Top Depok. Boleh nih, udah ada 2 narasumber kita di sini. Ya, dari yang pertama, Kak Nadia, boleh Kak memperkenalkan diri dan sapa-sapa juga nih Yoters yang sedang mendengarkan podcast kali ini. Halo, hai Yoters semua, apa kabar? Yeay, thank you banget nih Rafa. Waduh, aku seneng banget nih diundang di sini. Cie, podcast kita yang pertama yaitu Podot ya. Oke, teman-teman Yoters semua, perkenalkan nama aku Nadia. Nama panjangnya Siti Nadia, kembali ya, jadi banget ya. Tapi teman-teman boleh panggil aku Nadia. Aku di sini sebagai Presiden Young on Top Depok yang ke-6. Jadi ini udah di batch ke-6 nih teman-teman. But anyway, seperti yang Rafa bilang, aku nggak sendiri, aku ditemani oleh Yuni nih. Yuni siapa sih? Oke, silahkan Yuni. Oke, halo Yoters di rumah, kenalin aku Yuni, aku jadi orang ketiga nih di antara Rafa dan juga Kak Nadia. Siapa sih Yuni? Jadi Yuni adalah Vice President dari Yot Depok yang ke-6. Sama yang tadi Kak Nadia udah bilang kalau sekarang kita udah masuk ke batch 6 dan mau ke batch 7 nih. Mungkin kenalannya segitu dulu kali ya, lanjut ke Rafa lagi. Oke, thank you Kak Nadia dan Kak Yuni. Di podcast episode pertama kali ini kita nggak usah ngomongin yang ribet-ribet atau susah-susah atau deep-deep dulu. Kita cari tahu dulu nih dan mengulik overview dari bagaimana generasi muda sekarang di pandangan Kak Nadia dan Kak Yuni. Dengan tema besar podcast kita yaitu Young on Top Depok mengembangkan anak muda. Bener nggak sih? Nah, dari topik itu Kak Nat dan Kak Yuni juga boleh nih aku sendiri kita akan bercerita dan juga bertukar opini mengenai generasi muda di masa sekarang ini. Aku pengen tanya, bisa nggak sih kasih sedikit overview tentang Young on Top dan apa sih Young on Top Depok? Mungkin teman-teman di sini atau Yoters di sini banyak yang belum tahu apa itu Young on Top, Kak. Nah, sebenarnya Yot Depok itu merupakan satu dari 24 Yot kota lainnya yang ada di Indonesia. Gitu. Terus Young on Top itu apa nih? Jadi Young on Top itu awal mulanya berasal dari sebuah buku kuning yang ditulis oleh Pak Billy Boon. Pak Billy Boon adalah founder dan juga CEO dari PT Yot Nusantara dari Young on Top gitu. Dan diterbitkan buku tersebut pada bulan April 2009 lalu. Terus selama perjalanannya hingga sekarang Yot itu udah berkembang menjadi community organization seperti kita sekarang ini dan juga perusahaan yaitu PT Yot Inspirasi Nusantara yang membawahi beberapa community organization yang ada di kota-kota di Indonesia. Saat ini anggota Yot sendiri nih, Yot seluruh Indonesia itu ada 600.000 orang loh, banyak banget kan Rafa dan Kanat. Kayak aku juga manggilnya Kanat nih karena biar cepet juga sama kayak Rafa. Gitu sih. Boleh Kak. Banyak banget ya yang on top di seluruh kota di Indonesia. Tadi sampai beratus-ratus ribu Kak Yun. Berarti kita tuh spesial lah Kak. Ada satu di antara ratusan ribu anggota keren di yang on top masing-masing kota. Bener nggak Kak? Bener banget. Bener banget. Beruntung banget ya. Iya, beruntung banget asli. Tapi mungkin teman-teman di sini yang mendengarkan bingung gitu Kak. Aduh, aku juga pengen keren gitu menjadi bagian dari satu di antara ratusan ribu yang on top. Apalagi udah keren, ada di mana-mana, terbesar juga di Indonesia. Kalau teman-teman mau lihat official Instagram yang on top itu udah checklist biru, super keren banget. Mungkin mereka bertanya Kak, gimana sih cara masuk yang on top dan
bagaimana keadaan struktural organisasi di Young on Top sendiri. Boleh nih Kak Nadia diceritain sedikit. Oke, jadi bagi teman-teman yang penasaran banget sama Young on Top atau Young on Top Depok, boleh banget kan tadi dicek di Instagram. Pasti ada deh di Young on Top itu ada di Instagram itu ada banyak sekali Young on Top atau YOT. Bisa Young on Top Depok, Young on Top Bogor, misalnya gitu. Atau coba di daerah kalian dicek kira-kira ada nggak sih? Cara masuknya gampang banget, teman-teman tinggal ikutin aja Young on Top di kota kalian masing-masing. Nanti di situ biasanya setiap tahun akan buka pendaftaran rekrutmen baru. Jadi setiap batch itu atau setiap tahun itu pasti buka kok. Jadi dipantengin aja terus. Nah, sebenarnya di Young on Top Depok sendiri itu ada apa aja sih isinya gitu. Aku akan jelasin ya kalau misalnya untuk di Young on Top Depok sendiri itu visi-visinya tuh apa aja sebelum teman-teman tahu nih gitu tentang apa aja yang ada di Young on Top Depok. Jadi visi Young on Top Depok sendiri itu membentuk komunitas anak muda itu yang berkarakter dan bermanfaat bagi masyarakat Depok dalam segala bidang. Nah, kalau misinya sendiri yaitu meningkatkan rasa percaya diri untuk mencapai tujuan Young on Top dengan sistem kerjasama yang profesional. Yang keduanya itu misi kita yaitu buat prestasi pada setiap ide, momen, waktu, dan setiap kegiatan gitu. Kemudian yang ketiga itu menciptakan kerjasama yang sehat antara anggota yang Depok dengan masyarakat di Depoknya sendiri gitu. Nah, apa aja sih isinya dari Young on Top Depok itu sendiri? Banyak sekali teman-teman. Ada di sini tuh ada divisinya, ada di program ya, ada markom, ada PGA, terus udah gitu juga ada sekretaris dan juga bendahara. Nah, masing-masing tugasnya apa aja sih? Aku akan jelasin dari sekretaris ya, kita acak dulu. Kalau misalnya dari sekretaris itu yaitu membuat notulen dan mengirimkan hasil meetingnya nih ke seluruh pengurus YOT Kota. Oke, makasih Kak Nadia dari divisi-divisi yang beberapa udah disebutin sama Kak Nadia. Dari Kak Yuni ada yang mau ditambahin nggak Kak? Kira-kira divisi-divisi itu kelebihannya apa aja? Terus kayak apa aja sih yang dilakukan atau job description dari masing-masing divisi itu? Tipis-tipis aja Kak Yuni, supaya Yoters di sini tuh paham. Supaya kenal gitu ya Rafa, biar PDKT-nya tuh dapet gitu ya. Bener banget Kak. Oke, tadi karena dia udah jelasin sampai sekretari gitu. Yang sekretari itu mengurus surat menyurat, terus mengurus LPJ juga. Jadi kalau misalkan setiap divisi ada event nih, LPJ-nya dan juga proposalnya itu harus di cross check lagi sama sekretari kita. Terus juga ada lagi bendahara. Kalau bendahara sebenarnya sama sih pada umumnya, yaitu mengurus uang kas yang masuk dan juga uang yang kita kan setiap bulan itu dapat dana ya dari YOT Pusat gitu. Kalau di kita itu nyebutnya PT YOT Inspirasi Nusantara adalah YOT Pusat. Jadi kita dapat uang setiap bulannya dari mereka dan ditransfer ke bendahara gitu. Jadi pokoknya bendahara tuh nerima uang terus, seru banget gitu. Terus abis itu kalau misalnya offline, enggak juga sih, sebenarnya ini bisa dilakukan offline dan online. Bendahara juga bisa bantu-bantu program untuk mencari sponsor sih. Terus abis itu ada juga program director. Nah, program director itu kerjanya berdua sama vice program director. Mereka menjadi kepala, menjadi ayah karena dua ya, jadi bukan ayah ibu karena dua-duanya cowok, jadi ayah-ayah gitu. Menjadi ayah-ayah dari beberapa divisi yang ada di program. Divisinya ada energi, ada entrepreneur, terus abis itu ada katalis dan juga ada green gitu. Nah, masing-masing dari divisi itu ngapain aja, mungkin nanti kita akan jelasin lebih lanjut. Nah, terus ini aku sebutin BPH-nya dulu ya teman-teman, jadi Yoters di rumah tuh nggak bingung gitu. Nah, setelah program director dan juga vice program director ada juga PGA, divisi PGA. Nah, divisi PGA ini dikepalai oleh PGA atau Personal General Affair Director, PGA Director dan juga Vice PGA Director. Nah, tugasnya PGA itu apa sih? Jadi kalau PGA itu bertugas menjadi pengawas, menjadi penilai anggota-anggota YOT Depok yang lain. Dan selain itu juga PGA ini yang seru-seru gitu. Nah, PGA itu selain tugasnya ngawasin dan juga nilai, kasih rapot setiap bulan ke seluruh member YOT Depok kecuali BPH ya.
kecuali itu PGA juga dapat tugas untuk meningkatin bonding internal si Yacht Depok. Jadi untuk memastikan kalau anggota Yacht Depok itu seru-seru, fun di Yacht Depok, nggak ada tekanan. Kayak mereka membuat program-program yang bikin seru gitu ya, bikin seneng dan bikin betah di Yacht Depok. Misalnya malam mingguan bareng, terus habis itu kita ngadain juga beberapa menit nanya-nanya pertanyaan random sama anggota Yacht Depok. Kayak misalnya di satu sesi di mana satu anggota Yacht Depok tuh dipilih secara acak oleh sekretari kita nih. Terus habis itu ditanya-tanyain kayak ke dia tuh, kamu lebih suka malam atau siang sih? Atau bakso atau mie ayam gitu. Kayak pertanyaan-pertanyaan yang random yang justru ningkatin bonding dan kedekatan satu sama lain. Itu job desk PGA. Nah, terus kalau ada lagi yang satu lagi itu namanya Markom atau Marketing and Communication. Tugasnya menjadi garda terdepan dari Yacht Depok. Kayak Markom tuh bener-bener jantungnya atau jiwanya Yacht Depok, karena semua-muanya itu yang terlihat di sosial media, yang terlihat di mana-mana itu adalah Markom duluan gitu. Apa yang dikerjain oleh Markom, bukan apa yang dikerjain aku dan apa yang dikerjain Kanadia gitu. Jadi kayak orang kalau ngelihat Instagram Yacht Depok nih, feeds-nya keren banget ya, itu yang membuat Markom. Terus habis itu Yacht Depok sering banget posting deh, kayak itu adalah kerjaannya Markom gitu. Kayak Markom tuh banyak banget berimpact buat Yacht Depok gitu. Terus juga setiap kita ngadain acara, kayak tadi divisi-divisi yang lain tuh kayak PGA, program, mereka buat acara yang support, yang bikin posternya itu Markom. Terus yang balas-balasin email kamu atau DM kamu, ya terus di rumah, di Instagram Yacht Depok itu adalah Markom. Jadi Markom itu berperan banyak banget di Yacht Depok, makanya anggota Markom juga banyak gitu. Itu sih. Wah, keren. Benar ya guys, ini agak promosi dikit boleh lah ya. Jadi buat teman-teman yang mau melatih jiwa-jiwa konten kreator, boleh banget join marketing communication di organisasi-organisasi terkhusus yang on top Depok. Atau teman-teman yang suka banget melakukan atau mengkonsep acara-acara bisa join di program. Dan di program itu terbagi-bagi lagi. Kalau aku boleh nambahin sedikit, PGA itu adalah semacam divisi yang tadi kan Kak Yuni cerita seru banget ya, yaitu tim-tim yang suka bikin heboh dan bikin rame di yang on top itu, di yang on top ini. Jadi PGA itu seperti sumber daya manusia gitu guys, sebagai pengembang sumber daya manusia, biar kita tuh tetap semangat, stay motivated dan juga anti demotivated gitu. Udah cukup jelas ya teman-teman atau Yachters di rumah mengenai struktural organisasi dari yang on top ini. Aku mau nanya lagi nih sedikit. Ini mungkin agak-agak berat dikit, tapi nggak berat-berat banget kakak-kakak. Kalau dari Kanadia dan Kak Yuni sendiri, bagaimana sih cara mensosialisasikan atau memperkenalkan yang on top kepada seluruh masyarakat gitu? Sebenarnya yang on top ini sudah cukup terkenal dan bahkan sudah sangat terkenal gitu. Tapi dari Kanadia dan Kak Yuni sendiri, boleh dikasih tahu sedikit langkah-langkah apa aja yang bikin satu Indonesia tuh bisa tahu yang on top ini super keren. Kalau dari caraku pribadi, karena aku main Instagram dan juga yang on top punya Instagramnya juga, jadi pastinya lewat Instagram dan juga lewat webinar-webinar. Yang untuk Depok itu ngadain banyak banget kegiatan, dan kegiatan-kegiatan itu pasti sama Markom itu pasti ditaruh di Instagram, baik itu di feeds atau di GS gitu kan. Nah dari situ aku bisa share di Instagramku juga, jadi di situ teman-teman yang lain, yang teman-temanku atau followersku bisa nanya, itu kegiatan apa, itu apa, biasa ada penasaran kayak gitu kan. Terus gimana cara bergabungnya di sana, biasa seperti itu. Itu awal yang sangat mudah banget memperkenalkan yang untuk Depok sendiri ke masyarakat luas. Lebihnya mungkin ya dari kegiatan misalnya donasi. Kalau misalnya kita donasi kan kita pasti share ke grup-grup gitu. Sama halnya dengan kalau misalnya kita punya kegiatan webinar, kita juga pasti share ke grup-grup gitu. Di grup-grup WhatsApp atau misalnya di Telegram. Dari situ mulai banyak orang akan familiar dengan IoT. Dari familiar itu mereka kan bertanya juga itu apa gitu. Kalau dari aku sih gitu, itu sangat simpel banget ya gitu. Kalau misalnya dari Yuni mungkin beda lagi caranya. Kalau dari Yuni gimana Yun? Oke.
kalau dari aku juga sama sih Kak sebenarnya, karena kan kita satu Yacht Depok gitu. Tapi kalau misalnya memperkenalkan Young on Top gitu, PT Young on Topnya sendiri sih kayaknya PT Young on Top itu udah terkenal banget ya, bahkan banyak banget beberapa anak Yacht Depok yang masuk ke Yacht Depok itu gara-gara tahu dari TikTok, dari TikToknya Young on Top sendiri, karena mempromosikan yacht, terus muncul di FYP, terus habis itu akhirnya dia cari tahu nih, yacht seru banget gitu, ada di mana aja sih yacht, akhirnya dia nemu ada di Depok, terus dia apply deh gitu. Terus bener juga kata Nadia kalau misalkan kita juga mensosialisasikan di sosial media organisasi kita ini, terus kalau misalnya kita bikin acara juga kita sebarin di mana-mana. Nah itu mungkin jadi kayak orang-orang yang ngelihat poster kita, yang ngelihat logo kita di pojok kanan atas itu kayak notice terus kayak Yacht Depok bikin acara mulu ya gitu, karena mereka misalnya nge-follow media partner apa gitu, kayak gitu sih. Nah terus juga mungkin bisa juga karena kita dengan kita kerjasama sama beberapa brand, terus habis itu beberapa komunitas juga, karena kita memang open untuk kerjasama, untuk collab sama beberapa komunitas, jadi saling memperkenalkan sih satu sama lain gitu. Terus beberapa hari sebelumnya juga kita sempat ikut isi survei gitu, tim forum yang ada di kota Depok gitu, jadi komunitas Depok itu bakalan ikut join di situ juga. Jadi gitu mungkin kalau untuk di Depoknya sendiri memperkenalkannya dengan cara kita bersinergi dan berkolaborasi bersama komunitas-komunitas yang ada di Depok. Terus juga misalnya kita ngadain acara nih ya, ini tambahan. Terus kan ada sponsor gitu kan. Nah beberapa sponsornya itu memang sponsor yang ada di Depok gitu. Jadi kayak misalnya Walking Drums, kalau teman-teman di rumah tahu itu kan ada di Depok ya, ada di Margonda. Nah pernah juga menjadi sponsor di acara kami. Terus juga ada namanya Fruit Kebab, sama ada satu lagi clothing gitu, cuma aku lupa banget namanya apa, maaf banget. Pokoknya itu ada di Depok. Dan juga ada Countryside Sneakers, itu yang punya orang Depok juga, adanya di Depok juga, jadi pernah menjadi sponsor di acara kami. Terus apa lagi ya, kayak paling itu aja sih kalau dari aku. Keren. Jadi selain promoting di sosial media, terus kita gembar-gembor bikin banyak acara, tadi Kak Yuni juga sempat mention bahwa collaboration itu adalah salah satu cara buat nge-branding Young on Top sendiri yang sudah dilakukan, bahkan dan juga ada beberapa konsep-konsep atau program yang akan digarap ya Kak dari Young on Top sendiri, khususnya dari Young on Top Depok. Iya, dan juga ada tambahan lagi nih Rafa. Jadi kayak kita tahu ya, emang kayaknya tuh jodoh gitu loh, jodoh banget gitu sama apa nih Kak, jodoh nih. Jadi gini, kita tuh pernah ngadain satu acara dan ternyata speakernya itu adalah orang Depok gitu. Jadi kayak beberapa acara kita, webinar kita, itu speakernya tuh kok tiba-tiba ternyata dia tinggalnya di Depok gitu. Jadi kayak wow, ternyata emang jodoh banget gitu. Walaupun emang gak semua, tapi ternyata banyak juga loh orang Depok kita kumpulin melalui Yacht Depok ini. Jadi kayak Yacht Depok tuh merupakan wadah yang mensinergikan speakernya orang Depok, terus sponsornya orang Depok, terus anggotanya juga orang Depok mayoritas, walaupun ada yang melimpir ke Jaktim. Ya udah, intinya keren banget sih. Keren. Selain itu Depok sendiri juga agak-agak kota elit gitu nggak sih Kak? Udah Depok gede, luas, menjamah beberapa daerah ya. Cukup pantas aja sih kalau misalkan speaker dan orang-orang keren itu banyak berasal dari Depok tentunya. Thank you banget Kak Yuni atas insight-nya. Semoga itu bisa menjadi sedikit pencerahan juga buat teman-teman atau yachters di sini yang masih ragu-ragu gitu kayak apa sih benefit dari kita join organisasi, apa sih benefit dari kita join kayak gini-ginian. Bahkan kita tuh nggak pernah tahu ya Kak, kita bakal dipertemukan sama orang-orang tuh beragam, dapat insight-insight tadi karena dia bilang kita bikin webinar. Mungkin kalau dari teman-teman sendiri suka menomorsekiankan webinar terus cuma mengejar sertifikatnya, padahal ternyata webinar-webinar itu mengundang speaker-speaker keren yang tadi Kak Yuni udah jelaskan. Bener nggak Kak? Bener banget. Oke, kalau dari Kak Nadia sendiri nih Kak, tadi kan aku udah mention benefit gitu, aku udah mention manfaat. Kalau Kak Nadia sendiri, boleh dong Kak diceritain apa aja sih sekiranya benefit
untuk Yoters di luar sana yang baru mau bergabung ke dalam Young on Top, ataupun dari dulu sebelum karena dia menjadi seorang presiden, saat menjadi staff, apa aja yang kakak dapatkan gitu? Sharing-sharing pengalaman aja kak. Oke, pengalaman aku selama aku join Young on Top Depok sendiri. Aku nih anaknya baru banget ya terjun ke dunia organisasi gini, maksudnya yang benar-benar aktif gitu. Karena selama ini waktu ikutan kuliah dan game gitu anaknya nggak terlalu aktif, dan ya memang anaknya di belakang aja gitu, yang nontonin, yang mendukung kegiatan gitu kan. Nah ketika di Jakarta sendiri akhirnya tertantang dengan banyaknya program yang disajikan. Akhirnya aku sempat di batch yang lalu aku sempat bikin webinar gitu dengan teman-teman semua. Nah di situ aku mulai belajar bahwa kerjasama, terus sudah gitu meluangkan waktu untuk membuat suatu kegiatan yang besar atau yang yang memuaskan untuk kita tuh bukan hal yang mudah gitu, apalagi untuk awal-awal atau pemula gitu ya. Itu pasti butuh belajar yang serius, karena waktu kita dan waktu teman-teman yang lain kan berbeda. Jadi gimana sih caranya nyatuin waktu? Kita belajar dari situ. Gimana caranya nyatuin pendapat? Belajar juga dari situ. Gimana kalau seandainya kita dengan teman-teman yang lain beda pendapat, jalan tengahnya seperti apa gitu. Terus kita harus mempersiapkan nih plan A, plan B, dan juga plan C-nya apa kalau misalnya kita mau ngadain itu. Dan ketika hari-harinya kalau seandainya ada trouble misalnya gitu, apa yang harus kita persiapkan? Ya tadi itu plan A, plan B, dan plan C-nya. Kita belajar dari situ, banyak belajar kerjasama dengan teman-teman yang lain. Gitu. Kemudian sampai akhirnya memutuskan untuk jadi presiden juga bukan hal yang sangat mudah. Butuh tahu juga gitu tentang Young Top Depok sendiri itu kayak gimana sih gitu. Kemudian divisi-divisinya tuh apa aja sih. Jadi sehingga ketika kita ada di sini atau di posisi yang sekarang, itu tuh aku sudah melewati masa-masa yang dilewati oleh teman-teman yang lain juga gitu. Misal aku berada di staff energi, aku tahu rasanya menjadi staff itu. Kemudian aku melihat teman-teman BPH aku seperti apa gitu, yang tadi dijelasin sama Yuni seperti apa jalannya. Jadi dari situ kita belajar naik sehingga akhirnya memutuskan untuk oke lah kita ambil posisi presiden. Dan tujuannya bukan posisinya, tujuannya bukan supaya aku berada di atas, bukan itu, tapi lebih ke aku aware gitu, dan aku peduli dengan teman-teman yang mau join nantinya gitu di batch 6 ini. Aku peduli dengan teman-teman semua karena aku sudah merasakan bagaimana di posisi bawah atau di bagian staff gitu, aku bisa berbagi cerita dan bisa berbagi pengalaman, sehingga jadi teman-teman yang lain tuh nggak bingung gitu, ini tuh harus seperti apa kayak gitu. Jadi dari kita merasakan hal yang paling kecil dulu, dimulai dari style, kita bisa ngajarin ke teman-teman yang lain. Dan aku harap sih teman-teman yang mendengarkan juga nih merasakan perubahan kecil yang sama gitu. Kalau seandainya kalian melakukan hal-hal di rumah atau di organisasi gitu, nggak cuma di organisasi aja kan, melakukan hal yang kecil menjadi besar itu tugas kita semua gitu, pekerjaan kita semua pasti dimulai dari hal yang kecil, hal yang sederhana sampai akhirnya menjadi besar kayak gitu. Fruit atau sebuah pengalaman perjalanan Kanadia tadi, wow, itu sangat menggerakkan hati aku banget kak. Terus jadi ternyata emang niat yang baik gitu ya, niat awal yang baik itu bakal membawa kita mungkin ke suatu tempat yang lebih baik gitu, bukan kayak mengejar sebuah title, sebuah jabatan ataupun sebuah posisi gitu. Bahkan Kanadia dan Kak Yuni juga sebelum punya jabatan sebagai orang tertinggi di Young on Top Depok sendiri juga mengalami masa-masa yang namanya menjadi staff di mana megang banyak proker, walaupun sekarang menjadi petinggi di Young on Top Depok lebih besar lagi gitu ya kak tanggung jawabnya. Kalau dari Kak Yuni sendiri, aku bener banget nih kak. Aku mau nanya nih Kak Yuni, Kak Yun itu ada nggak sih satu pengalaman pas kakak jadi staff terus
terus sampai sekarang tuh masih keinget banget terus yang kayak gila kalau gue nggak dapetin ini pas jadi staff di Young on Top Depok dulu, gue nggak bakal tahu nih gini semisal kayak gitu. Oke, ada banget Rafa, sumpah. Jadi aku itu orangnya tuh paling cemen banget ya, kayak bener-bener cemen, kayak takut buat take risk gitu, takut banget. Terus tapi karena aku ikut Youth Depok dan aku dapet vibes dari orang-orang yang ada di Youth Depok itu, kok orangnya nekat-nekat banget gitu, kayak berani-berani banget buat ngomong, public speakingnya bagus, kayak berani banget gitu, nggak ada geter-geter tuh kalau ngomong, kayak keren gitu loh ngelihatnya. Nah berarti kan dibalik semua yang terlihat itu ada di dalam dirinya mindset yang dia kalahin gitu, ada ego dia yang dia kalahin, misalnya ego dia yang selalu malu-malu atau kayak gimana itu dikalahin sama dia, jadinya dia lebih berani, lebih bisa buat ngomong depan orang banyak gitu ya. Nah dari Youth Depok aku belajar untuk take risk sih. Pas jadi staff banyak banget yang aku pelajarin sebenarnya, tapi yang aku inget justru malah momen-momen yang aku nggak ambil gitu, kesempatan itu yang nggak aku ambil. Misalnya aku dapet dan aku sebenarnya nyesel, tapi nggak boleh nyesel berlarut-larut ya karena itu udah masa lalu juga. Tapi intinya aku pernah dapat penawaran untuk jadi project officer. Waktu itu aku lagi ada kesibukan di kampus, lagi PBL gitu, jadi aku nggak berani banget buat ngambil jadi project officer gitu karena pusing kan, pasti udah manage si PBL ini, terus manage anggota juga, terus manage program juga, kayak bingung gitu sebenarnya. Jadi aku nggak mau tuh, aku nggak ambil kesempatan itu, padahal sebenarnya kalau misalnya aku ambil jadi kesempatan yang bagus banget buat aku belajar jadi leader gitu di kelompok kecil itu. Nah tapi aku nggak ambil, terus habis itu ya udah gitu, nggak nyesel tuh waktu itu, terus kayak ya udah biasa aja. Terus habis itu aku juga pernah ditawarin jadi moderator. Kamu tahu nggak sih kalau misalnya jadi moderator tuh kan walaupun online gitu on cam, tapi kan tetap deg-degannya tuh ada kan ya Raf. Jadi kayak ya bener banget kayak gini. Gimana ya, terus kayak udah malah waktu itu tuh isu-isunya pengen narasumbernya itu Ariel Tatum gitu, kayak wow, gue kayak dapet pressure yang tinggi banget, walaupun akhir-akhirnya sih nggak jadi, tapi tetap aja dong kayak dari awal kan udah di-fixin nih jadi moderator, nggak mau akhirnya yang jadi moderator itu Kak Hanifah ya, pokoknya ada deh anggota Youth Depok lainnya yang jadi moderator buat gantiin aku. Pokoknya intinya aku ngelewatin kesempatan itu karena aku nggak berani buat take risk gitu. Terus sampai sewaktu-waktu di akhir keperiodan batch tahun lalu, batch 5, jadi sebelum batch ini, itu vice presidennya nawarin aku buat jadi vice presiden gitu, nemenin Kanadia. Terus dia ngasih sesuatu yang bener-bener kayak, lobbyingnya tuh bagus banget gitu, kayak bikin aku kayak, oke, kayaknya dia aja bisa gitu, kenapa gue nggak bisa? Akhirnya karena omongannya dia yang sebegitu memotivasi banget, karena dia emang jujur, dia juga pas di kampus si orang itu nggak aktif gitu, maksudnya nggak aktif di kampusnya, tapi dia bisa jadi vice president gitu. Nah terus kalau misalkan aku, terus dia bilang gini kayak, Yuni itu punya pengalaman punya pengalaman untuk ikut organisasi lebih cepat daripada dia gitu, jadi kenapa nggak bisa juga buat ngambil resiko ini gitu, buat ngambil tanggung jawab ini. Terus habis itu aku mikir-mikir kayak udah malah ditelepon kan ya, terus kayak nggak enak banget kalau misalkan nggak mau gitu. Ya udahlah, terus habis itu ya udahlah coba aja gitu, kayak aku tuh coba. Akhirnya mulai dari situ jadi kayak coba-coba terus, kayak hal-hal apapun aku coba gitu deh. Itu awal mulanya tuh. Jadi awal mulanya ya pas di akhir-akhir keperiodean ditawarin untuk jadi vice president, dan aku coba ambil tanggung jawab yang besar banget itu. Belum pernah sebelumnya jadi project officer di Youth Depok gitu. Kalau di Youth Depok belum pernah, tapi kalau di luar ini ya pernah. Tapi cuy gitu, kayak tanggung jawab yang besar gitu. Terus ternyata pas interview sama mas-mas di Youth Pusat, ternyata aku sama Kanadia kepilih. Ya udah, berarti emang kalau udah ngambil sesuatu ya udah harus amanah berarti. Gitu. Keren banget. Semoga Youters di sini dan bahkan aku pun sendiri yang notabene-nya sekarang ada di bawah kepemimpinan Kanat dan Kak Yun bisa gitu menjadi sosok yang seperti Kanat dan Kak Yun, punya jiwa-jiwa mau bertarung dan nekat-nekat itu sangat diperlukan ya Kak, ternyata dalam skills hidup yang aduh udahlah let it flow aja. Banyak yang kayak gitu, padahal kalau kita nggak berani take risk yang tadi kayak Kak Yuni bilang, kita nggak bakal tahu gitu nggak sih kita bakal dibawa kemana nantinya sama jalan hidup kita. Kalau yang udah damai-damai aja, berani cari aman, ya mungkin kehidupannya akan stabil-stabil aja. Tapi itu balik lagi dari preferensi Youters masing-masing untuk mengisi masa muda Youters gimana.
Thank you banget nih Kanat dan Kak Yun udah mau berbagi cerita mengenai benefit dan juga pengalaman terbaik saat berada di Young on Top. Oke Kak, dari Kanat sendiri ada yang mau ditambahin nggak? Dari tadi kan Kanat baru menceritakan benefitnya, tapi ada nggak satu pengalaman tak terlupakan, satu aja kayak aduh, wow banget nih gitu. Pengalaman yang gak aku lupain adalah ketika aku jadi follower gitu, karena aku tuh baru banget gitu terjun ke organisasi yang benar-benar aktif gitu kan. Ketika ditawarin aku ya ragu. Bahkan aku bilang waktu itu ke vice president dulu, aku bilang aduh gitu, gimana ya, aku tuh orangnya rada pesimis gitu. Kalau seandainya ini gagal tuh aku kadang-kadang kayak aduh gimana jadi gitu. Nah aku kayaknya memang gak bisa gitu. Tapi karena terus didorong, akhirnya aku aku jadi PO dan waktu Mental Health gitu. Di situ aku mengundang, salah satunya ada Dokter Diana Suganda. Nah teman-teman pasti tahu deh gitu. Atau boleh cek di Instagramnya Dokter Diana Suganda. Nah dari PO itu ya akhirnya aku di situ banyak belajar. Karena di program di divisi sebelumnya itu ada juga yang ada Bodida, dan dia itu boom banget dengan peserta yang lumayan banyak banget di luar dari target mereka. Sedangkan ketika aku menjalankan proyekku ini, webinarku ini, yang daftar itu awal-awalnya sedikit, tapi karena aku akhirnya terdorong kita bisa, kita pasti bisa gitu. Akhirnya aku melawan egoku dan akhirnya alhamdulillah juga akhirnya keluar dari target dan alhamdulillah berjalan lancar semuanya gitu. Dan ya lumayan lah gitu buat teman-teman. Oke, thank you Kanat. Jadi pengalaman dari Kanat dan Kak Yuni sendiri, dari dua orang keren ini yang ada di Young on Top Depok, aku mau recap sedikit. Pengalaman saat menjadi staff yang tidak terlupakan adalah ketika di-approach untuk menjadi project officer di salah satu rangkaian atau salah satu kegiatan dari Young on Top sendiri. Jadi oh ya benar banget sih, project officer adalah amanah yang sangat besar. Jadi kayak mungkin dari situ Kak Yuni sama Kanadia sendiri dikenal oleh presiden dan vice president saat itu menjadi sosok pemimpin sementara ya, atau bahkan pemimpin yang memimpin suatu agenda, beberapa agenda di Young on Top. Keren gitu jadinya. Wah bisa nih cikal bakal menjadi presiden dan vice president gitu. Jadi teman-teman yang masih takut untuk melangkah mengambil amanah menjadi seorang project officer atau ketua pelaksana dalam sebuah acara, jangan takut, karena menjadi sebuah ketua pelaksana acara bisa membuat kalian menjadi sosok yang lebih besar. Contohnya adalah pemimpin organisasi, contohnya nih seperti Kanat dan Kak Yuni sendiri. Kak Yuni, aku sekarang mau tanya tentang bagaimana sih atau apa aja kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Young on Top Depok. Mungkin Kak Yuni bisa bercerita tentang annual event di Young on Top Depok ataupun kebiasaan-kebiasaan yang Young on Top Depok punya nih Kak. Oke, wah banyak banget sih kalau program-program yang ada di Yacht Depok tuh. Contohnya salah satunya adalah Podot Podcast Yacht Depok. Oke, selain itu ada apa lagi sih? Jadi banyak banget sebenarnya. Kalau awal mulanya ya dari tahapan pertamanya itu setelah kita buka keperiodean baru, buka lembar baru setiap tahunnya di bulan Januari, itu kita bakalan ngadain first gathering pasti. Nah di situ kita kenalan satu sama lain sama anggota-anggota baru dari Young on Top Depok yang terbaru gitu, dan juga lama kita saling kenal. Kalau bisa ketemuannya itu secara offline sih, tapi karena tahun ini pandeminya parah, jadi kita ngelakuinnya secara online gitu. Itu jadi annual eventnya Yacht Depok. Terus setelah itu kita balikin lagi ke masing-masing divisi, kayak misalnya program misalnya mau bikin di setiap bulan sekali tuh ngadain apa gitu. Misalnya bulan ini divisi energi, terus bulan depan divisi entrep, itu tuh kayak kita bebasin gitu loh buat mereka gitu. Jadi itu tentatif ya Rafa, jadi dan juga ya terus di rumah, karena dibalikin lagi ke teman-teman yang lain biar supaya nggak memberatkan. Kalau misalkan aku sama Kanadia yang kayak matokin harus kayak gitu nanti mereka drain atau kayak baru masuk kok udah kayak giniin gitu, nggak enak kan gitu. Terus kalau bulanannya sendiri ada yang namanya Yacht Sport. Sebenarnya itu nggak terlalu setiap bulan berjalan karena
susah juga untuk ngumpulin orang di saat lagi kayak gini, karena yacht sport itu kita pengennya sekalian juga ningkatin bonding, kita juga olahraganya tuh bareng gitu secara offline, bukan online. Ke online kayaknya agak susah gimana gitu ya. Jadi kita ngelakuinnya offline gitu, kita ngumpul di salah satu lapangan yang ada di Depok, terus bareng-bareng deh jogging, atau misalnya kita ke GOR untuk bultang dan lain-lain, itu bisa dilakuin bareng-bareng. Terus setiap bulannya juga kita ngadain live IG. Kalau teman-teman notice, kita sering live IG khususnya ya beberapa bulan terakhir, karena lumayan lagi semangat-semangatnya nih anak Yacht Depok buat mainin Instagramnya Yacht. Jadi kita ngisi konten di sana untuk live IG gitu. Jadi ganti-gantian setiap divisi untuk ngelakuin live Instagramnya gitu. Terus setelah itu juga kita ngadain annual eventnya adalah Anniversary Yacht Depok. Tadi karena dia udah singgung-singgung di bulan Juni tanggal 4 itu, kalau misalkan tahun ini kita udah ngelakuin, kalau kita tahun ini sih lebih ke internal aja ya. Kalau misalkan tahun lalu mungkin agak heboh gitu pestanya, kayak ada ngundang band asal Depok, terus habis itu adain juga webinar yang ngundang banyak pembicara yang keren-keren gitu. Nah kalau tahun ini kita ngadain acaranya karena memang menyesuaikan juga sama apa yang dibutuhkan pada saat itu, ya kita mengadakan internal bonding gitu. Terus cuma nanti tentatif, tapi setiap tahun pasti ada perayaan Anniversary Yacht Depok. Terus kita juga habis ngelakuin suatu inovasi ya. Jadi di Yacht Depok itu pas tanggal 5 Juni lalu kita ngelakuin bagi benih atau bagi bibit di depan GDC, kalau teman-teman tahu. Nah kita bagi-bagi benih gratis buat masyarakat Depok yang lagi jogging lari pagi di sekitar situ gitu, karena waktu itu kalau nggak salah hari Minggu deh atau Sabtu gitu. Pokoknya kita bagi-bagiin dan bener-bener rame banget, antusias banget masyarakat Depok buat dapetin benih gratisnya. Terus juga kita bakalan insya Allah sih pengennya ngelakuin itu setiap tahun gitu, karena kan relate juga ya sama Hari Lingkungan Hidup Sedunia di tanggal 5 Juni gitu. Terus sama paling event-event lain kayak event hari besar umat beragama gitu kayak Ramadan, terus juga Natal, terus Galungan. Itu kita ikut berpartisipasi, nanti kita mengumpulkan dana dan dananya bakalan dikasih secara langsung ke panti asuhan sesuai dengan keyakinannya tersebut di tanggal yang sudah ditentukan oleh Yacht Pusat. Jadi bukan cuma Yacht Depok doang yang melaksanakan bagi donasi ke panti-panti itu, tapi juga seluruh yacht kota yang ada di Indonesia gitu. Sama nanti paling di akhir periodean setelah kita capek-capek buat event, bikin webinar, ngelakuin ini itu, berkarya di Yacht Depok, kita akhir-akhirannya bakalan ada farewell. Kalau tahun lalu kita farewellnya itu offline, dan semoga tahun ini juga offline gitu. Itu sih. Keren. Mungkin kita lanjut bercerita-cerita mengenai pandangan dan opini kakak-kakak, dan mungkin aku juga nanti bakal menyampaikan opiniku juga tentang anak muda yang bisa merubah dunia. Gak usah jauh-jauh dunia, tapi mempengaruhi lingkungannya menjadi lebih baik. Dari Kanadia dulu boleh. Kan yang on top Depok ini berkaitan dengan anak muda, bersinergi juga yang tadi selalu disebut sama Kak Yuni. Terus kita punya banyak acara yang wow, kita nggak cuma sosial doang teman-teman, tapi kita juga punya banyak acara ataupun program-program yang pokoknya mensejahterakan bukan hanya anak muda, tapi bahkan orang-orang di luar sana yang membutuhkan gitu. Seperti tadi ada donasi, kita menyebarkan bibit-bibit gratis untuk ibu ataupun bapak-bapak yang suka bercocok tanam, seperti itu kan Kak. Dari Kanadia sendiri, pandangan kakak sebagai seorang anak muda itu gimana sih Kak mengenai hal-hal baik yang dilakukan anak muda di zaman sekarang? Oke, kalau dari aku sendiri, apa ya? Hal-hal baik itu dimulai dari diri sendiri, dimulai dari kamar sendiri, dimulai dari rumahnya sendiri, lingkungannya sendiri, dan akhirnya meluas gitu. Tempat dimana kita ada. Misalnya aku pribadi prefer bangun tidur, lihat jam, terus habis itu beres-beres kamar. Nah, dari hal-hal yang kecil, hal yang sederhana itu kita bisa membuat hal yang lebih besar lagi. Kayak misalnya dari beresin kamar, tiba-tiba sekalian nyapu, jadi beresin rumah juga gitu kan. Udah gitu ketika kita berangkat kerja, berangkat kuliah, atau berangkat
melakukan kegiatan olahraga di luar gitu, itu juga kita bisa melakukan hal-hal yang sederhana tapi sebenarnya efeknya itu besar gitu buat kita. Mulai dari sarapan itu buat kita sehat gitu kan, tandanya kita menyayangi diri kita sendiri gitu. Habis itu berangkat di luar gitu, kita ketemu dengan banyak orang, saling sapa, saling tegur. Selain meningkatkan imun kita juga berbagi kebahagiaan dengan orang-orang lain gitu. Sama halnya dengan organisasi juga sama kayak gitu, dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari diri sendiri sampai akhirnya berdampak besar di organisasi. Dimulai dari kita mengenal organisasi kita sendiri itu seperti apa, terus habis itu kita mengenal teman-teman kita, karakter teman-teman kita, dan akhirnya kita bisa buat suatu kepercayaan yang besar terhadap diri kita, terhadap komunitas atau terhadap organisasi, dan juga terhadap teman-teman yang ada di lingkungan situ, sampai akhirnya kita membuat sesuatu yang besar juga. Banyak contoh yang tadi disebutin sama Yuni, banyak hal yang udah dilakukan gitu kan, kayak misalnya di YOT sendiri banyak melakukan kegiatan wida dan kegiatan sosial-sosial lainnya. Itu merupakan suatu gerakan yang luar biasa juga gitu loh untuk anak-anak muda gitu kan, karena dari situ mereka akhirnya sadar atau kita sendiri sadar bahwa penting banget gitu loh aware sama lingkungannya sendiri gitu. Kalau seandainya di YOT nih misalnya ada Youth Share gitu, Youth Share Ramadan, Youth Share Galungan atau Youth Share Natal, di situ juga anak muda akan lebih aware juga gitu melihat postingan kita atau tawaran-tawaran dari kita nih, biasanya kan ada nih kasih tahu dari teman-teman atau dari grup ya. Dari situ kan mulai ada hal yang bisa dilakukan gitu, perubahan kecil yang mungkin tidak kita sadari merubah dunia, merubah banyak hal gitu. Dari mulai Youth Share itu mereka ngasih donasi, dan akhirnya donasi itu dikumpulkan dan dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang berhak mendapatkan. Dari situ mereka mendapatkan kebahagiaan dan pasti timbal baliknya ke kita juga gitu. Kita sudah menjadi salah satu pribadi yang luar biasa loh tanpa disadari gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu ya, tentang anak muda sekarang. Sebenarnya hal-hal kecil itu luar biasa loh gitu ternyata buat kita, buat teman-teman itu semua tanpa disadari. Kayak gitu sih, Raf. Wah, super banyak banget. Aku sampai kayak, oh iya, aku udah lama nih di YOT. Aku juga selalu kan aku markom guys, jadi untuk teman-teman YOTer, terus aku selalu ngepost apa aja nih acara-acara di Young on Top. Itu super banyak banget, super padat. Dan tadi yang karena dia bilang, kita juga kan ada banyak YOT kota-kota lain sangat suportif dan kita mendukung acara-acara satu sama lain. Jadi super banyak banget agenda-agenda yang bisa dilakuin yang bisa diikutin anak muda, dan juga bisa menggerakkan jiwa-jiwa semangat muda gitu. Jiwa-jiwa semangat muda tuh apa ya? Semangat 45 tapi anak muda banget gitu lah. Mantap. Kalau dari Kak Yuni sendiri nih Kak, seberapa penting sih kita sebagai anak muda tuh harus pintar bersosialisasi, pintar menyesuaikan keadaan atas perubahan, terus pokoknya mengembangkan diri melalui hal-hal seperti ini, seperti kita yang ada di Young on Top dan organisasi-organisasi kemanusiaan lainnya gitu. Oke, kalau menurut pandangan aku ya, gimana sih caranya untuk self improvement kali ya, dan memanfaatkan wadah YOT Depok ini gitu khususnya, karena kan kita lagi di YOT Depok gitu. Nah sebenarnya kalau misalkan menurut aku sendiri, gimana caranya kita memanfaatkan si YOT Depok ini adalah ya dengan melakukan apapun yang bisa kita lakukan di situ, berkarya di situ. Kayak kalau misalkan dapat penawaran-penawaran, jangan kayak bilang aku nggak bisa, aku nggak pernah ngelakuinnya gitu. Kayak aku pernah lihat di mana gitu ya, kalau nggak salah Rafa deh yang pernah share gitu, kayak akan selalu ada hal pertama atau pertama kali untuk segala hal, ya nggak sih Rafa? Bener kok kayaknya inget sih. Ingat dong, karena itu bener-bener relate banget. Kayak pas aku lihat, oh iya bener banget Rafa bilang kayak gitu, kayak emang bener akan selalu ada hal pertama untuk dalam segala hal gitu. Jadi kayak akan selalu ada pertama kali gitu. Jadi kayak jangan pernah takut untuk kamu gagal di pertama kali itu, karena ya itu cuma pertama kali gitu, bakalan ada kedua kalinya yang bisa kamu perbaiki juga dari kegagalan yang pertama. Jadi menurut aku kalau misalnya kita udah masuk ke suatu organisasi, kita lakuin hal-hal yang kita tuh pengen coba gitu.
kita coba-coba di sana, kita gagal di sana, nggak masalah gitu, supaya tujuannya di nanti pas kamu udah masuk ke dunia profesional, kamu udah jadi pribadi yang matang, kamu udah jadi pribadi yang keren, yang udah benar-benar salah-salahnya jauh lebih sedikit, karena kamu udah pernah ngalamin kesalahan yang udah pernah dilakukan sebelumnya gitu. Kayak kalau kita ikut organisasi tuh menyatukan pikiran banget, dan juga aku suka banget quotes ini sih, kayak if you want to go far, go together. Nah, if you want to go fast, go alone. Jadi kalau misalnya kita mau pergi jauh, ya udah kita lakuin itu sama-sama, dan bener-bener karena kita sama-sama di Youth Depok, jadi bener-bener connectingnya tuh jauh banget gitu, sampai aku bisa ikut ke CXO Media, bisa jadi talent di sana, itu kan karena aku ada di Youth Depok gitu, karena aku bergabung bersama kalian di Youth Depok. Terus habis itu kita bisa approach banyak sponsor, bahkan sampai kosmetik tuh Ines gitu. Kayak itu karena kita ngelakuin itu semuanya sama-sama. Jadi kalau misalnya kita udah masuk ke organisasi, atau kamu misalkan belum pernah masuk ke organisasi, buat Youters di rumah, cobain aja masuk ke organisasi, pasti bakalan dapet pengalaman-pengalaman yang kamu bakalan kepake banget buat kamu ke dunia profesional nanti sih, kalau menurut aku. Oke, mantap. Kalau dari aku sendiri boleh kali ya Kak, aku boleh. Juga berpendapat kecil tentang pentingnya anak muda. Gak usah anak muda, kita aja nih, kita atau bahkan pendengar podcast ini, podot ini, Youters di rumah juga, aku bisa memprediksi kalian juga masih lulusan SMA, kuliah, ataupun fresh graduate yang baru-baru bekerja gitu. Teman-teman yang ada di quarter life crisis lah, yang sedang mencari jati dirinya, terus kayak suka takut take risk yang dari tadi Kak Yuni bilang, bener banget. Kadang tuh kita ada di comfort zone itu nyaman banget, menjalani rutinitas yang udah nggak ada hambatan, tapi kita nggak bisa banyak berkembang gitu sih menurut aku. Dan aku pernah coba hal-hal seperti itu, ya udah bangun tidur, melakukan hal yang harusnya dilakukan as kewajiban aja, misalkan sekolah, ngerjain tugas, terus pulang lagi, tapi kok gini-gini aja ya. Emang sih bahagia karena nggak pernah dapat hambatan yang berarti, tapi nggak ada pencapaian yang bisa diambil gitu. Bener kata Kak Yuni sama Kak Nadia tadi, kita take a look back sedikit ke pengalaman Kak Yuni, Kak Nadia berani mengambil posisi project officer saat menjadi staff, itu berarti kan take risk yang super keren gitu, super besar juga. Sebuah decision yang juga mungkin waktu menjadi staff, aduh gue bisa nggak ya gitu. Tapi ternyata pas udah selesai, kita tuh bisa-bisa aja gitu. Jadi kayak kita juga nggak sendiri menjadi project officer, kita nggak juga sendiri menempati suatu posisi, pasti ada birokrasi dalam organisasinya gitu. Bahkan Kak Yuni sama Kak Nadia sendiri sebelum naik menjadi presiden dan vice presiden mungkin banyak ketakutan yang ada gitu, tapi karena tahu bahwa nantinya akan banyak anggota-anggota yang super suportif dan juga program-program yang super keren dirangkai bersama, itu tuh menjadi bukan ketakutan tapi malah jadi semangat. Bener nggak sih Kak kayak gitu? Super keren banget. Bener banget Kak. Ya aku senang banget nih guys ngobrol-ngobrol tentang podcast seperti ini gitu, mengisi podcast ataupun bahkan nanti di kesempatan lain, gak cuma di podcast, aku, Kak Nat dan Kak Yun bisa ngobrol lebih banyak lagi. Tapi karena udah cukup terbatas nih Kak, ada durasinya juga biar Youters di rumah tuh gak bosan dengerin podot episode pertama ini. Kita sangat disayangkan harus mengakhiri podot ini. Untuk menutup podot kita di episode pertama ini, boleh dong Kak Nat dan Kak Yuni ngasih closing statement yang sedikit aja tapi membekas di Youters sekalian. Silakan Kak. Boleh coba dari Yuni dulu deh. Oke, kalau dari aku, kayak yang tadi udah banyak aku singgung take risk gitu. Kayak kalau misalkan kamu kan masih muda, kita masih muda gitu. Ya udah kita habisin aja masa-masa salah kita, masa-masa gagal kita. Berani untuk take risk tadi. Dan ya udah nggak apa-apa gagal, asalkan justru malah aku lebih nyesel kalau misalkan aku nggak mau coba sama sekali daripada aku udah take risk dan aku gagal gitu. Aku lebih suka diri aku tuh gagal daripada aku nggak mau coba dan kehilangan kesempatan itu. Karena kalau misalkan kita gagal,
kita bakalan tahu oh ternyata salah di sana, dan kita akan berusaha untuk memperbaiki dan juga bertanggung jawab atas kegagalan itu. Tapi kalau misalkan kita nggak coba sama sekali dan ngelewatin gitu aja, ya kita bakalan ada di comfort zone yang tadi Rafa udah bilang gitu, kayak kita bakalan ya udah gini-gini aja gitu, nggak bakalan mau coba, nggak bakalan mau untuk challenge diri kita, nggak akan mau untuk go extra mile. Ya udah gue udah kayak gini aja udah cukup kok, kayak nggak kayak gitu karena dunia itu dinamis dan kita harus ngikutin terus setiap arusnya, nggak bisa ada di diri kita yang gini-gini aja gitu. Nanti kamu bakalan kalah sama yang lain gitu, kecuali mungkin kalau misalnya emang jadi diri kamu yang ada di comfort zone itu bikin kamu nyaman dan bahagia, ya nggak apa-apa gitu, maksudnya lakuin aja segala sesuatu yang emang sesuai sama isi hati kamu juga sih. Tapi kalau aku boleh saran ke teman-teman dan yoters di rumah, berani untuk ngambil sesuatu resiko, berani untuk challenge diri kita buat level up. Semangat semua. Kalau dari Kanadia atau Rafa gitu gimana? Boleh nih Kanadia dulu kali ya. Oke, kalau dari aku sendiri, yourself sih. Karena gini, kalau bisa kamu kenal sama diri kamu sendiri, apa yang akan kamu lakukan ke depan itu kamu tahu gitu. Dan kamu akan tahu juga sampai mana batasan kamu mampu jalan ke depan gitu. Banyak disinggung sama Yuni, take a risk, iya bener banget gitu. Selain kamu harus kenal sama diri kamu sendiri, kamu harus keluar dari zona nyaman kamu, sampai akhirnya kamu tahu batasan kamu tuh di mana sih. Ternyata kamu bisa melewati semuanya dengan kamu juga kenal dengan diri kamu sendiri gitu. Jadi jangan tiba-tiba ketika kamu misalnya ditawarkan di suatu tempat gitu atau sebuah posisi, terus kamu oke, nggak apa-apa gitu, take a risk, tapi kamu nggak kenal sama diri kamu sendiri, nanti kamu akan kelabakan gitu. Jadi kenal diri kamu sendiri. Ketika kamu udah kenal sama diri sendiri, ambil kemungkinan baik yang bisa kamu ambil juga, mau di organisasi, sekolah, atau di kuliah, atau di tempat kerja gitu. It's okay banget kayak gitu. Dan banyak-banyakin pengalaman, banyak-banyak kamu juga akan mengenali diri kamu sendiri lambat laun gitu. Jadi ketika kamu sudah kenal diri sendiri, kamu ambil suatu kegiatan atau hal yang pengen kamu lakukan, habis itu di situ kamu akan mulai kenal diri kamu sendiri lebih banyak lagi gitu. Jadi nanti peluangnya akan banyak banget gitu teman-teman. Nah kalau dari Rafa nih, gimana nih? Wow, jadi sebelum aku rekap, aku juga boleh deh berpendapat karena Kanadia juga manggil aku barusan. Boleh nih, thank you Kak. Closing statement dari aku malam ini mengenai generasi muda dan juga anak-anak muda yang masih mungkin punya banyak ketakutan untuk menjadi agent of change gitu ya. Aku pernah dengar kalimat ini dari salah satu mentor aku, yaitu habisi jatah gagal kamu selagi kamu bisa. Jadi kayak gak apa-apa puas-puasin untuk explore banyak hal, lagi-lagi take a risk dengan cara know yourself. Jadi aku sambungin semua nih, dari yang Kayu nih, Kanadia, dan punya aku sendiri. Itu gak apa-apa banget karena setiap orang tuh punya jatah gagalnya masing-masing, dan ketika kita udah dapetin satu achievement yang saat itu menurut kita udah sampai di titik sukses, walaupun sukses itu sebenarnya nggak keukur ya Kak, itu berarti kita udah menghabisi banyak jatah gagal kita gitu. Jadi kayak wow, iya sih benar, jangan takut untuk explore sebanyak-banyaknya. Makasih banget Kakak, keren banget guys pembicaraan malam ini. Semoga durasi podot yang cukup panjang ini di episode pertama tidak membuat kalian itu kepanasan kupingnya, tapi malah menjadi semakin semangat untuk menjadi bagian dari orang-orang keren yang ada di luar sana. Bener nggak Kak Yuni Kanadia? Bener banget. Bener banget. Dan bahkan dengan kalian nonton dan kalian dengerin nih podcast kita ini, yang kalian gak bisa ngelihat siapa sih nih 3 orang ini kayak gimana wujudnya, tapi kalian dapat insight baru dari kita, itu tandanya kalian mencari insight baru, kalian mau belajar, makanya kalian dengerin nih sampai akhir. Keren banget sih kalian. Terus tadi Rafa juga singgung ya Raf tentang sukses gitu. Aku setuju banget sih, kayak tapi aku pengen nambahin kalau misalnya untuk mencapai kesuksesan di masa depan itu, menurut aku kita juga penting banget buat invest ke diri kita sendiri. Dan invest itu bukan dalam artian kayak saham gitu, bukan ya, tapi invest ke diri kita, kayak
kita olahraga, dengan kita menutrisi, ngasih makan makanan yang sehat buat tubuh kita, terus juga kita being present sama situasi sekarang, kayak ya udah gitu, maksudnya pelan-pelan aja, kayak dunia tuh nggak cepet-cepet kok, dunia tuh nggak ngebut-ngebut kok, jadi kamu nikmatin aja waktu kamu yang saat ini, kamu gak usah khawatirin masa depan. Kalau misalnya kita udah fokus ke sekarang, pasti insya Allah masa depannya juga nggak akan ada penyesalan terkait masa saat ini di masa depan gitu. Terus kita juga nggak usah fokus-fokusin untuk nyeselin atau ngeluhin sesuatu yang udah terjadi di belakang atau di masa lalu. Ya udah, just being present, terus lakuin yang terbaik di masa ini. Oke, thank you Kak Yun dan Kak Nat sudah mau menjadi narasumber di Podot pertama ini. Teman-teman Yoters, nantikan Podot berikutnya, episode-episode berikutnya yang pastinya tema dan topiknya tidak kalah menarik dengan moderator dan juga speaker-speaker yang tidak kalah hebat dari malam ini. Aku Rafa selaku moderator, juga Kak Yuni dan Kak Nadia sebagai speaker di Podot episode pertama ini pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye, see you on top.